Salam Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita semua. Renungan firman Tuhan pada hari ini, Senin 1 Februari 2021, berdasarkan Almanak Nats GKE, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 17 hingga ayat 26. Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan, tunaikan tugas pelayananmu agar Tuhan dimuliakan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, tunaikan tugas pelayananmu agar Tuhan dimuliakan adalah tema firman Tuhan pada hari ini. Ketika kita berbicara tentang pelayanan, maka terbersit dalam benak kita, apakah pelayanan itu? Menurut sumber yang saya baca, bahwa pelayanan adalah pemberian seluruh kehidupan kita kepada Allah di dalam Kristus Yesus oleh Roh Kudus, yang diwujudkan melalui berbagai tindakan konkret yang memuliakan Allah Tritunggal sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan karunia setiap orang. Pertama, pemberian seluruh kehidupan kepada Allah. Pelayanan mencakup seluruh kehidupan, bukan penggalan kehidupan tertentu di waktu tertentu. Pelayanan yang baik dimulai dari pelayanan diri kepada Allah. Kedua, di dalam Kristus Yesus, penebusan Kristus menyediakan arti baru dalam pelayanan. Ada 3 aspek pelayanan: status pelayanan, harga yang Dia bayar bagi umat pilihan di atas kayu salib, menunjukkan bahwa Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya. Cara pelayanan, darahnya menyucikan hati nurani seluruh orang percaya, sehingga mereka dapat melayani Allah yang hidup. Upah pelayanan, kebangkitannya dari antara orang mati, memberi jaminan bahwa segala jerih payah kita di dalam Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Yang ketiga, oleh Roh Kudus. Melalui karya Roh Kudus dalam hati orang percaya, kita dengan bangga dapat berkata, kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat. Pelayanan menurut Roh ini jauh lebih mulia daripada pelayanan-pelayanan sebelumnya. Oleh Roh, setiap kita menerima karunia sekaligus kekuatan dalam pelayanan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, ciri pelayanan Paulus adalah upayanya mengabarkan Injil secara luas. Apa yang ia sampaikan tidak pernah singkat atau dangkal, tetapi mencakup seluruh firman Allah. Pada saat ia menyampaikan firman Allah, ia tidak menggilas para pendengarnya. Paulus dapat menyesuaikan tingkat pengajarannya sesuai dengan tingkat pengetahuan para pendengarnya, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bereaksi
dengan mengajukan pertanyaan dan berdebat atau berargumen. Paulus juga sedapat-dapatnya menyampaikan pemberian firman Allah agar dapat memenangkan sebanyak mungkin orang. Sebagaimana dalam bacaan 1 Korintus 9 ayat 19 sampai dengan 22. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, bagaimanakah dengan kita? Sudahkah kita memiliki prinsip pelayanan sebagaimana prinsip yang dimiliki Rasul Paulus? Memang untuk menjalankan prinsip demikian tidaklah mudah dan penuh pengorbanan. Dan pengorbanan itulah yang Rasul Paulus lakukan bagi orang-orang pada waktu itu. Dia lebih memilih untuk menjaga keutuhan jemaat dan kepedulian kepada sesamanya. Dalam kehidupan ini, dalam zaman yang semakin individualis ini, manusia semakin sulit untuk peduli terhadap orang lain, apalagi untuk menaruh hormat. Masing-masing lebih suka mementingkan diri dan mencari kehormatan sendiri. Melalui nas hari ini kita diajak saling peduli. Jemaat di Kaisarea mau peduli terhadap Paulus dengan mendampingi dia dan rekan-rekannya ke Yerusalem. Manason, seorang murid Tuhan, bersedia memberikan tumpangan kepada mereka. Orang-orang percaya di Yerusalem juga bersedia menyambut para pelayan Tuhan yang telah berjerih lelah dan berkorban dalam melayani Tuhan dengan tangan terbuka dan penuh sukacita. Sebaliknya, Paulus dan para rekannya mau peduli terhadap para pemimpin di Yerusalem dengan meluangkan waktu mengunjungi mereka. Namun perhatikanlah, Paulus tidak menceritakan apa yang telah dia lakukan, tetapi apa yang Allah telah lakukan secara ajaib di tengah-tengah bangsa non-Yahudi. Hal ini menguatkan para pemimpin tersebut dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Selanjutnya, rasa hormat terhadap para pemimpin dengan menerima masukan mereka patut diacungi jempol. Apalagi tuduhan orang Yahudi bahwa Paulus mengajak orang-orang Yahudi di perantauan untuk menolak hukum Taurat adalah tidak benar. Maka demi kesatuan gereja, Paulus rela mengalah. Sesuai usulan mereka, bersama 4 orang yang sedang bernazar, ia bersedia melakukan upacara pentahiran
dan bahkan menanggung biaya kurban persembahan mereka. Ia menjalankannya untuk menjaga keutuhan jemaat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang diberkati Tuhan, sikap Paulus dan orang percaya mula-mula perlu kita teladani. Kita perlu peduli terhadap mereka yang membutuhkan bantuan. Kita juga perlu memberikan dukungan kepada hamba-hamba Tuhan yang telah berlelah melayani Tuhan. Selain itu, kita juga perlu menaruh hormat terhadap para pemimpin-pemimpin gereja atau orang yang lebih senior agar kesatuan gereja terjaga. Dengan demikian, nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan memberkati renungan firman Tuhan pada hari ini dan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan. Amin.